Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita didorong untuk melakukan sesuatu yang menjadi bagian dari pekerjaan kita. Dengan bekerja kita diharapkan kemudian bisa menopang kehidupan sehari-hari yang kita miliki. Dan di dalam bekerja itulah Tuhan juga mengaruniakan berkat di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika zaman Perjanjian Baru dahulu dan juga zaman Perjanjian Lama, bahwa waktu itu masih ada orang yang diperdagangkan, sehingga ada orang-orang tertentu yang kemudian dimiliki oleh orang lain. Orang-orang seperti inilah yang kemudian disebut sebagai hamba, dan kemudian si pemilik dari hamba ini disebut tuan. Dan bagian dari hamba adalah bekerja untuk tuannya. Nah, bagaimana seseorang yang kemudian mempunyai tanggung jawab di dalam pekerjaannya ini melakukan bagiannya menjadi sorotan yang penting untuk dilakukan di dalam mereka melakukan bagian terbaik yang mungkin bisa dilakukan. Rasul Paulus menyoroti relasi itu dalam kaitannya supaya seseorang bisa bekerja dengan sebaik-baiknya. Di dalam Kolose 3 ayat 22 dan 23 berbunyi demikian. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ketika Rasul Paulus melihat fenomena bahwa ada hamba yang bekerja hanya untuk menyenangkan hati tuannya, itu kemudian menjadi sorotan di dalam ayat yang ditunjukkan di dalam Kolose 3 ayat 22 dan 23. Bahwa spiritualitas seorang hamba yang sungguh-sungguh mengabdi kepada tuannya seharusnya melampaui kehadiran sang tuan di dalam kehidupan hamba itu. Kalau hamba itu hanya bekerja ketika ada tuannya dan kemudian tuannya melihat bahwa hamba ini seperti hamba yang sangat baik karena melakukan pekerjaannya sedemikian rupa seperti yang kelihatan oleh matanya, maka itu justru menjadi catatan yang penting buat diperhatikan. Rasul Paulus mendorong supaya seorang hamba melakukan bagiannya dengan sebaik-baiknya, ada maupun tidak ada tuannya. Bahwa mereka melakukan apa yang menjadi bagiannya sebaiknya dilakukan dengan ketulusan hati. Rasa takut yang ditempatkan adalah lebih baik takut kepada Tuhan daripada takut kepada manusia. Karena kalau takut kepada manusia akan ditentukan oleh keberadaan dari tuannya itu. Sementara kalau takut kepada Tuhan melampaui
kehadiran dari Tuhan. Ada ataupun tidak sang Tuhan, sang hamba ini akan melakukan bagiannya dengan sebaik-baiknya. Sehingga ayat 23 ini menjadi ayat yang kemudian sangat terkenal. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Inilah spiritualitas seorang hamba yang sesungguhnya. Melakukan apa yang menjadi bagiannya itu dengan sebaik-baiknya untuk Tuhan. Yang kehadirannya melampaui batas fisik yang mampu dilihat oleh manusia, sehingga kapanpun dia melakukan bagiannya, dia akan melakukan dengan segenap hati. Dan dengan demikian, maka pekerjaannya bisa hampir selalu dipastikan adalah pekerjaan yang berkualitas tinggi, karena dedikasi dari pekerjaan itu adalah untuk Tuhan yang maha hadir di dalam kehidupan ini. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan sekalian, bahwa kenyataan dalam kehidupan zaman sekarang ini, relasi Tuhan dan hamba sudah dihapuskan. Tetapi relasi kerja di dalam kehidupan manusia masih terus terjadi. Seseorang didorong untuk memiliki pekerjaan sehingga bisa mendapatkan penghasilan di dalamnya. Dan bukankah seringkali bahwa ketika melakukan pekerjaan itu ada pimpinan yang memiliki otoritas akan pekerjaan yang kita lakukan. Nah, ketika kita melakukan pekerjaan itulah kita didorong untuk memiliki spiritualitas seorang hamba yang melakukan bagian terbaik yang bisa kita lakukan. Karena apa yang kita kerjakan adalah untuk kita memuliakan Tuhan. Dan bukankah ketika kita memiliki spiritualitas seperti itu justru akan menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Ketika kita mengerjakan sesuatu untuk Tuhan, maka itu akan mendatangkan sukacita di dalam kehidupan ini. Maka pekerjaan yang dilakukan juga akan menjadi pekerjaan yang baik. Dan ketika sesuatu yang baik kita upayakan, maka hasil yang baik pun akan juga menjadi dampak yang terjadi dari pekerjaan kita. Sehingga orang-orang di sekeliling kita pun akan merasakan bahwa spiritualitas kerja yang kita miliki sungguh membawa damai sejahtera dan sukacita dan berkat bagi siapapun juga yang menerimanya. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk melakukan bagian terbaik dalam kehidupan kita. Amin.